Sunrise yang di Gang 6 itu dimulai di angka 375. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Halal Nusantara. Nah, sekarang kita sedang ada di pinggir dari Surabaya, perbatasan antara Surabaya Sidoarjo. Ini kita akan lihat proyek yang ada di Derayan Sepanjang. Memang ini lokasinya masuk di Sepanjang Sidoarjo, cuman ini dengan Surabaya sekitar 1 kilo ya mungkin Mas. Di bawahnya ya. Dengan Surabaya ini cuman melangkah saja, melangkah sungai ya. Iya, jadi terpisahkan oleh sungai. Dan ini mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini saya bersama Mas Andri lagi ya. Ini namanya proyek Derayan Sepanjang. Ini lokasinya di mana ini, Mas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Derayan Properti Syariah. Lokasi kita saat ini ada di Panjang ya, Panjang Indah. Tepatnya di sebelah baratnya Masjid Al-Akbar. Dengan Surabaya itu hanya dipisahkan oleh sungai, batas teritorial administratif ya. Tapi kalau mau dikatakan Surabaya serasa Sidoarjo atau Sidoarjo serasa Surabaya ya mungkin di sini tempatnya gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan di mana di selatan Surabaya, bukan Surabaya Selatan ya, ini mungkin tempatnya di sini gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu. Tapi yang jelas relatif lebih kalau lokasi ya, ini jauh lebih banyak peminatnya dari beberapa proyek dari Derayan yang dijalankan itu hampir 80% itu jumlahnya dari sini malahan ada di sepanjang ini. Karena dari sisi lokasi itu bisa dikatakan berdempetan dengan Surabaya. Dari sisi harga itu relatif terkoreksi jauh dengan harga Surabaya. Oke, ya. Dengan ukuran yang sama ya, saya ngomong ukuran yang sama. Di Surabaya mungkin harga 500-an, di sini bisa tembus angka 400-an. Gitu ya. Bahkan ada yang di bawah 400 di proyek kami ini masih ada gitu ya. Nah, nanti reviewnya bisa dilihat di belakang. Ya. Dan ini dekat dengan Masjid Al-Akbar ya. Tadi kita lewat Masjid Al-Akbar sama sini mungkin 1 kilo mungkin Mas ya? Iya, nggak terlalu jauh ya. Melangkah lah ya. Iya. Sama ada dekat mall yaitu Cito dan exit tol Waru di sini. Nah, ini dekat banget sama exit tol Waru. Bahkan di kiri saya itu sudah jalan tol ini di kiri ini. Nah, ini ya. Nah, mungkin kita lihat dulu. Nah, ini di kanan saya ada carportnya. Ini ukuran berapa Mas? Mungkin dijelasin dulu nih. Kalau menyebut carport atau apa gitu ya, kayaknya kok kurang pas gitu. Yang jelas ini area untuk menaruh kendaraan gitu ya. Mau motor, mau mobil bisa. Mobil kalaupun mobil ya city car misalnya ya. Karena ukuran yang kami sediakan di sini ini 2,5 kali 3,5 untuk yang di lokasi ini. Di unit di area ini kita ada 3 tipe. Tipe yang pertama tipe Aroyan itu 4,5 kali 7 ada di Gang 11. Yang di sini ini kita tipe New Aroyan itu ada Gang 19 itu 4 kali 7,5. Satu lagi di Gang 6 itu tipe Sunrise, itu yang fenomenal bagi kami itu 4 kali 7 itu waktu awal launching itu bisa sold out hampir 18 unit dalam waktu kurang lebih 5 bulan tidak sampai. 5 bulan ya awal-awalnya dulu. Dan ini misalkan ini ada teman-teman yang ingin membeli di sini, request mobilnya Avanza nih. Nah, bisa nggak sih di request untuk carportnya nih? Ya, custom ya istilahnya ya bagi kami ya. Itu bisa. Tergantung nanti kesepakatan saja. Ada banyak ada beberapa pilihan ya kalau mau mengamankan unit kendaraannya, berarti ada beberapa hal yang terkoreksi nanti di bawah. Tapi secara umum lantai bawah di konsep kami rumah minimalis modern itu ya yang kita usung saat ini itu
lantai bawah itu lebih ke public area, public service ya, untuk tempat apa namanya parkir kendaraan, untuk area dapur, untuk area ketemu apa namanya tamu gitu ya, mau taruh di luar mau taruh di dalam gitu ya. Itu konsepnya, jadi mau dirubah model apapun itu bisa. Sedangkan untuk lantai 2 itu yang baru kita ke private area ya, ada ke ruang kamar tidur segala macam itu di lantai 2. Dan ini menariknya masih ada slot yang dipakai untuk taman ya. Iya. Nah ini bisa nih nanti pakai buat taman. Nah lebih lanjut kita lihat ke dalam Mas ya. Oke. Nah sekarang kita sudah ada di dalam rumah minimalis modern Derayan Sepanjang ya. Nah ini di belakang saya ini ada bagian dapurnya. Nah jadi untuk masak-masak itu bisa di sini. Jadi ini dan ruangan di tengah ini ya itu bisa difungsikan sebagai ruang tamu, ruang makan juga bisa ya Mas ya. Iya. Ini memang ruang publik mungkin ya. Ya. Jadi ini mungkin teman-teman di kita ini ada sedikit guyonan gitu ya. Artinya gini loh, jangan bikin ruang tamu itu terlalu nyaman karena tamu nggak mau pulang nantinya gitu ya. Jadi guyon ya. Tapi artinya kita fasilitasi tamu, mau di dalam di sini mau di luar pun juga santai masih bisa gitu ya. Jadi kalau konsep di tempat kami memang karena mensiasati lahan yang kecil, tanah yang kecil ya, lahan kecil semakin hari semakin mahal, kita manfaatkan sedemikian rupa. Kalau di apartemen saja ukuran 3x7 itu bisa laku dan bisa nyaman ditempati, kenapa kok lahan lebih dari itu tidak bisa gitu kan, harusnya seperti itu. Ya. Gambarnya itu makanya tadi saya bilang lantai 1 itu untuk public area seperti ini dapur seperti tadi, ini standar dari kami, dapurnya seperti ini. Kalau mau ditambah kitchen set di atasnya ada rak, di bawah ada tutupan rak, itu masih bisa. Ini jadi untuk storage-nya di bawah di atas juga masih bisa. Di samping dapur kami jendelanya ya, ada jendela, ada void fungsinya untuk sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya. Jadi ini yang mulai dibuka ini kelihatan ini akan terang gitu ya. Nah ini ada poinnya nih, jadi sirkulasi udara walaupun ini rumahnya ini minimalis ya, rumah minimalis, tapi masih nyaman dengan sirkulasi udaranya. Nah itu memang apa ya, di Derayan ini memang memberikan solusi ya. Jadi bukan hanya minimalis saja, tapi sirkulasi udaranya tetap dijaga di sini. Ya. Sambil ini di kanan saya ini ada kamar mandi. Nah ini kamar mandinya. Ini kamar mandi dengan kloset duduk dan shower. Ya ini apa namanya standar juga dari kami. Kalau request ada orang yang nggak bisa dengan kloset duduk ya, maunya jongkok itu juga bisa. Tergantung apa namanya custom sih, kalau standarnya seperti ini gitu. Di belakangnya Mas Aldi juga ada storage ini. Ini memanfaatkan ruang. Biasanya di teman-teman ini, di proyek-proyek teman-teman yang lain itu ini dimanfaatkan, minta dipakai, ditutup pakai apa namanya mebler gitu ya, pakai storage rak gitu ya. Ini dipakai untuk macam-macam biasanya, untuk tempat sepatu segala macam, ini masih bisa. Nah ini yang di lantai 1 ya. Habis ini kita akan naik ke lantai 2-nya. Oke, monggo Mas Aldi. Ya sekarang kita sudah ada di lantai 2. Nah di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah sekarang kita coba masuk ke kamar yang pertama nih. Ini kamar utama mungkin ya Mas ya? Ya bisa dikatakan kamar utama, karena ukurannya sih dengan kamar yang lain masih hampir sama, cuman posisinya yang ini ada depan, yang satu di belakang gitu. Ini ukuran berapa nih? Ini ukurannya sama dengan carport, sekitar 2,5 kali 3,5. Dan depan ini kita lihat sudah ada jendelanya juga, dan jendela kalau dibuka kacanya itu bisa langsung masuk ya udara dari luar ya, sirkulasinya juga sangat bagus, dan tinggi plafonnya sekitar, kalau yang di bawah itu 3,2, yang di atas ini kurang lebih 3,1, hampir sama untuk plafonnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kamar mandi. Nah, di kanan saya ada kamar mandi. Ini uniknya, kamar mandinya itu bisa terhubung dengan kamar selanjutnya. Nah, ini. Jadi ada 2
2 pintu di sini. Nah, ini kamar mandi di sini dengan kloset duduk dan juga ada showernya. Ya. Nah, sekaligus kita langsung masuk ke kamar yang kedua ya. Nah, itu. Jadi memang agak unik ya ini ya. Ya, ini desain dari Derayan yang awal-awal ya. Semakin ke sini ada beberapa request desain dari teman-teman konsumen, jadi itu menambah wawasan bagi kami. Tapi yang pertama masalah kita harus seperti ini. Kenapa kami pakai kamar mandi dalam dengan 2 connecting di masing-masing kamar? Karena memanfaatkan ruang biar tidak terlalu banyak ruang yang terbuang. Dan itu di dalamnya pun kami kasih kunci. Artinya kalau yang satu dipakai, kamarnya ditutup gitu ya. Itu seperti itu. Kalau yang di kamar ini sirkulasi udara dan cahayanya kita ngambil di ujung belakang. Di ujung belakang ini kami kasih pintu, kasih jendela. Di mana jendela ini kita bisa buka, ada cahaya dan udara yang bisa masuk. Ini connectingnya sama void yang di bawah. Persis di atasnya void yang di bawah. Jadi masih ada ruang terkosong sampai ke atas. Dan ini kamarnya kayaknya lebih kecil ya, cuma agak lebih panjang ya. Agak lebih panjang. Nah, ini tadi kita sudah lihat ya, kayaknya kita harus keluar lagi, kita harus lihat gimana lingkungan yang ada di sini. Oke, jadi mungkin lokasi kita ya masih asri sesuai dengan namanya sepanjang asri. Oh iya. Jadi mungkin itu. Ya, dan ini masih banyak tumbuh-tumbuhan, masih banyak sawah mungkin ya kalau tadi kita lihat di depan sana. Dan ini di belakang itu ada tol. Jalan di sini 5 meter ya, Mas? 5 meter. 5 meter dan jalan di depan sana itu sudah paving. Ya. Jadi sudah paving, lebarnya juga 5 meter juga. Terus ini terakhir nih, berarti di sini harganya berapa Mas tadi Mas? Kalau yang di unit kita ini di angka 450. 450. Cuman kalau yang saya bilang tadi kan kalau untuk Aroyan sama New Aroyan itu sama harganya di angka 450. Itu kalau belum terkoleksi ya, Senin harga naik loh ya, ini hari Jumat ya. Ya. Kalau untuk yang Sunrise yang di Gang 6 itu dimulai di angka 375. Ya. Itu kalau mau nego harga dan segala macam bisa kontak langsung dengan Mas Aldi atau di RHN gitu ya. Ya. Sini total ada berapa unit ini? Total kalau di sini total dari 3 tipe tadi sekitar 70-an. 70 unit ya. Wah, ya. Ini ya. Yang sudah terbangun kurang lebih 50 lebih sudah terbangun. 50 ya. Berarti masih ada kesempatan ya sisa unit kurang lebih tinggal 4 kalau nggak salah. Tinggal 4 unit. Nah, iya. Dari 70 sisanya 4. Iya. Nah, ini maka harus cepet-cepetan. Apalagi ini rumah syariah minimalis di bawah harga 500. Ya. Nah, itu. Saya yakin orang Surabaya ataupun mungkin orang Sidoarjo yang kerjanya di Surabaya itu mencari dengan harga di bawah 500 juta ini. Nah, oke. Bagi teman-teman, pastikan selalu memilih properti yang bebas riba, yang transaksinya syariah, dan pastinya developernya amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.